Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Inah Maimunah selaku host di channel ini. Dan saya diskusi dengan 4 rekan saya, yaitu Salvandi Sunata, Gilang Herdani, Zain Azhari Syafatullah, dan Lucky Juli Kurniawan. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang dunia saham dengan cara yang santai, simple, dan mudah dipahami. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja simak videonya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi diskusi. Saham itu apa sih? Menurutku ya, saham itu seperti surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau suatu pihak terhadap sebagian dari sebuah perusahaan. Saat Anda memiliki saham, Anda secara hukum diakui sebagai pemilik perusahaan tersebut. Meskipun porsinya hanya sepotong, seperti sepotong kue. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Bayangkan sebuah perusahaan itu seperti kue besar. Perusahaan membagi kue itu menjadi banyak potongan kecil, disebut lembar saham. Ketika Anda membeli satu potong kue tersebut, Anda memiliki bagian dari seluruh kue tersebut. Itu hanya ilustrasi sederhana. Untuk hak yang Anda miliki sebagai pemegang saham itu apa sih? Dengan memiliki saham, Anda berhak atas hak keuntungan perusahaan tersebut, hak suara dalam RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham. Yang ketiga ada hak aset perusahaan saat diakuisisi. Itu pengetahuan sederhana tentang saham. Seperti itu. Boleh nambahin nggak? Jadi misalnya kalau aku punya saham di Samsung gitu, 0,00005%. Jadi aku yang punya Samsung dong tadi. Ya betul. Berarti ada dia punya dia. Ya milik sebagian. HP-mu mahal jangan sombong karena aku punya saham. Ya, Kebetulan saya pakai Redmi. Kebetulan saya pakai Redmi. Anak saya dulu. Oke, terus nih kalau misalkan kita mau berinvestasi saham, kira-kira gambaran keuntungan itu apa? Keuntungan investasi saham meliputi dividen, pembagian laba perusahaan, capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan jual, potensi pertumbuhan nilai investasi jangka panjang, hak suara dan RUPS untuk saham tertentu. Itu saja yang Nah, terus kan kalau dalam berinvestasi, terutama di saham ini kan ya, pasti selalu ada resiko apapun bentuk investasinya ataupun usaha apapun pasti ada resiko. Di saham ini sendiri, resikonya itu apa? resiko utama investasi saham. Harga saham fluktuatif naik turun. Capital loss, harga jual rendah dan harga beli tinggi. Resiko kebangkrutan perusahaan. Resiko pasar akibat kondisi ekonomi, politik. Likuiditas rendah pada saham tertentu. Yang saya tahu itu. Berarti resikonya cukup perlu dipertimbangkan, terutama untuk orang yang mungkin sudah mulai berminat untuk gabung ke dunia saham. Nah, gampangnya itu kalau udah banyak duit, tapi tiba-tiba uangnya kita mentalnya kita mantan itu sudah gak balik lagi. Kayaknya gitu ya. Seperti itulah, seperti itu.
Berarti ketika kita mau berinvestasi saham, pertama itu selain kita menyediakan dana yang dingin, juga kita harus menyiapkan mental ya. Iya. Tapi benar-benar dananya nggak kepake, ya. Bukan yang kita kaya, tapi sebenarnya orang itu masih kita. Berarti Ini uang buat kan dalam jangka pendek ini tidak terpakai. Nah, terus kira-kira nih, suatu perusahaan menerbitkan saham itu sendiri itu tujuannya apa sih? Tujuannya mungkin ya, kayaknya mereka itu butuh duit. Terus karena perusahaan kan logikanya selalu ingin berkembang, kalau butuh duit daripada ngutang, mending ke kita ini aja, pasti bunganya begitu. Bunga itu ya keuntungan buat kita. Nah kalau perusahaan itu turun, barulah mau kita hilang. Kalau perusahaannya maju, nah kita dapat keuntungan tadi. Kita bisa sombong. Ya, apalagi nggak harus absen lagi ya Mas. Ngomong-ngomong soal pembagian keuntungan tadi ya, di saham itu kan ada istilahnya dengan dividen. Sederhananya dividen itu apa sih? Kalau untuk dividen sendiri ya, dividen itu pembagian keuntungan perusahaan tersebut kepada pemegang saham ini. Jadi kalian misalkan membeli saham, dividen itu pembagian keuntungannya, gitu. Keuntungan dari perusahaan tersebut. Ini juga cara perusahaan mengucapkan terima kasih kepada kita atau kalian yang membeli saham dari perusahaan tersebut. Jadi dividen itu ya seperti itu, pembagian keuntungan perusahaan. Gitu. Nah, dividen ini berasalnya dari mana sih? Nah, dividen ini berasalnya dari laba bersih perusahaan tersebut, ya, atau bisa dibilang net profit, yaitu keuntungan setelah dikurangi biaya operasional pajak yang ada di perusahaan tersebut. Intinya keuntungan bersih. Yang dividen sih itu sih. Nah, misalkan nih ya, kita nih udah benar-benar sangat minat nih, sangat tertarik ke saham. Nah, gimana caranya dan di mana kita beli saham? Ada tempat yang jadi ada wadah untuk perusahaan yang mau jual saham dan kita yang mau beli saham, namanya BI, Bursa Efek Indonesia. Misalnya itu seperti pasar, tapi sebenarnya nggak semuanya tahu sih tentang saham di sana. Ya buat orang-orang yang belum tahu saham, ya aku ini sekarang nggak tahu, boleh lah sana. Kalau duit 100.000 juga ada saham, misalnya 100.000. Ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk jangka pendek. Oh, istilahnya seperti kita mau beli barang ya, berarti kita ke pasar. Nah, saham ini pun punya pasar yang disebut dengan BEI tadi, Bursa Efek Indonesia. Nah, kira-kira nih kita memutuskan mau beneran fix beli saham. Mungkin sebelumnya kita perlu mempertimbangkan kita membeli saham ini tuh untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kira-kira baiknya itu tuh kita beli tuh untuk jangka pendek atau jangka panjang? Untuk membeli saham jangka panjang atau jangka pendek itu tergantung orangnya. Kalau kita tergolong pemula, lebih baik kita beli untuk jangka panjang karena minimnya resiko. Serta kita nggak perlu memandangi yang namanya grafik tiap hari, karena itu juga akan sangat menguras mental. Betul. Nah, namun kalau kita rasa pengetahuan dan ilmu kita juga udah cukup, kita bisa ambil lagi kedua-duanya. Jadi ketika kita pilih invest jangka panjang, kita juga trading di saham. Jadi saham itu ada yang menjadi trading. Trading itu seperti investasi jangka pendek. Bisa kita masuk pagi, kita keluar sore dengan keuntungan yang lebih besar, juga dengan kerugian yang lebih besar. Jadi sebelum kita masuk ke
investasi jangka pendeknya, kita harus siap dulu nih mental, pengetahuan, sama data-data yang harus kita kumpulkan. Nah, kira-kira ya dengan sekian banyaknya resiko nih, kira-kira strateginya itu untuk mengurangi resiko itu tadi, strateginya apa sih? Strategi untuk meminimalisir resiko dalam berinvestasi itu ada banyak juga. Yang pertama adalah kita lihat dulu prospek perusahaannya ini bagus atau enggak. Kalau kita sebagai pemula, pastinya kita beli perusahaan yang gede, yang udah jalan, yang perusahaannya juga udah bagus. Seperti contoh BBCA, BBCI dan sebagainya. Karena itu sangat minim resiko dan udah teruji dalam beberapa tahun naiknya lumayan, gitu kan. Lalu jangan taruh semua nih aset atau uang kita ke dalam saham tersebut, karena belum tentu, sekalipun kita yakin, tapi belum tentu itu benar-benar bisa naik terus. Jadi kita harus butuh diversifikasi, yaitu jangan taruh semua uang kita di satu saham, taruh di beberapa saham. Karena ketika kalau ada satu saham turun, satu saham lagi itu bisa mengcover yang turun tadi. Oh, termasuk berarti hal tersebut juga termasuk ke dalam strategi ya? Termasuk dalam strategi untuk manajemen keuangan kita dalam berinvestasi. Kalau turun semua gimana? Ya berdoa saja ya. Kita kan taat kepada Tuhan juga kan. Tidak beribadah. Berdoa. Kalau lagi naik semua. Kalau lagi naik ya betul kata Mas Gilang tadi. Kalau nggak naik-naik mas. Kalau nggak naik-naik ya Iya mas. mancing aja lah. Nah, teman-teman, video tadi merupakan diskusi singkat dari kami berlima. Nah, adapun untuk tujuannya yaitu agar kita bisa berinvestasi dengan bijak, memilih saham yang tepat, mengurangi resiko, dan memahami cara mendapatkan keuntungan dari harga saham dan dividen perusahaan. Pengetahuan ini juga membantu dalam memahami pasar modal dan mengelola risiko investasi secara efektif. Teman-teman, setelah kita mengetahui tujuan dari investasi saham, yuk sama-sama kita mengenal istilah-istilah dalam dunia saham. Yang pertama, saham. Saham yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari perusahaan. Dividen yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, bisa berupa tunai atau saham baru. Lot yaitu satuan perdagangan saham. Biasanya satu lot sama dengan 100 lembar saham. Bid dan offer yaitu harga yang ditawarkan pembeli yaitu bid dan penjual yaitu offer dalam transaksi saham. Portofolio adalah kumpulan aset investasi yang dimiliki. Bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen lain. Selanjutnya, IPO atau Initial Public Offering adalah saat perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya ke publik. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham agar harga per lembar saham lebih murah. Emiten yaitu perusahaan yang menerbitkan saham di bursa efek. Saham blue chip adalah saham perusahaan besar dengan fundamental kuat dan kinerja stabil. Risk management atau manajemen resiko
yaitu strategi untuk mengelola resiko investasi. Insider trading adalah praktek ilegal jual beli saham berdasarkan informasi rahasia. Lanjut ya teman-teman. Dalam menganalisis laporan saham, kita bisa menggunakan dengan dua cara utama, yaitu fundamental analysis dan technical analysis. Fundamental analysis adalah analisis kondisi keuangan dan prospek perusahaan untuk menilai saham. Analisis ini fokusnya pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dalam analisis ini, yang dapat kita lakukan yaitu: pertama, perhatikan rasio keuangan, seperti price to earning ratio, price to book value, the debt to equity ratio, equity on equity, dan dividend yield. Selanjutnya, tinjau posisi perusahaan dalam industri, prospek pertumbuhannya, dan kondisi ekonomi makro. Selanjutnya, hitung nilai intrinsik saham menggunakan metode seperti discounted cash flow atau earning multiplier untuk menilai apakah saham tersebut overvalue atau undervalue. Lanjut ya. Yang kedua yaitu technical analysis, yaitu memperkirakan pergerakan harga saham berdasarkan pola grafik. Nah, analisis teknikal ini fokus pada pergerakan harga saham dan volume perdagangan historis dengan menggunakan grafik dan indikator teknikal seperti moving average, relative strength index, dan support resistance. Analisis teknikal ini digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dan waktu yang tepat untuk beli ataupun menjual saham. Analisis teknikal ini biasanya digunakan untuk trading jangka pendek hingga menengah. Nah, gabungan kedua analisis ini yaitu fundamental analysis dan technical analysis ini membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan mengelola risiko dengan lebih baik. Istilah-istilah yang selanjutnya yaitu market capitalization, yaitu total nilai pasar semua saham perusahaan. Manfaat belajar saham adalah memperoleh pengetahuan dan pengalaman berinvestasi agar bisa memilih investasi yang tepat, mengelola resiko, meraih keuntungan maksimal, membangun kekayaan jangka panjang, dan menciptakan kemandirian finansial. Jadi kesimpulannya, saham adalah instrumen investasi yang memberikan hak kepemilikan dalam sebuah perusahaan dan peluang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen. Walaupun beresiko, resiko tersebut dapat dikendalikan dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Investasi saham membantu perusahaan mendapatkan modal dan investor membangun kekayaan jangka panjang. Pilihan antara investasi jangka panjang atau trading tergantung pada tujuan dan toleransi resiko.
Sedangkan diversifikasi dan analisis fundamental penting untuk mengurangi resiko kerugian. Demikian sesi diskusi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Main saham biasanya kalau untung itu langsung bawa apa? Misalnya naik motor tiba-tiba ada mobil. Biasanya bapak betul ini tak bisa. Mana yang kata sini? Kali 5.